Harga Bitcoin akan mencapai 10 juta dolar menurut hedge fund manager Jesse Myers. Hai Sobat Investor, selamat datang di Selamat Invest, dan kali ini kita akan membahas tulisan dari Jesse Myers yang menyatakan bahwa Bitcoin akan mencapai 10 juta dolar. Wow, ini kalau beneran naiknya bisa sampai 30-40 kali lipat ya, luar biasa banyaknya sih. Tapi ternyata cukup masuk akal, makanya akan kita bahas di video ini ya. Link untuk beritanya saya tuliskan di kolom deskripsi, silahkan dibaca jika kalian ingin ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Oke, jadi gini Sobat Investor, alasan-alasan yang mendasari penelitian dari Jesse Myers adalah yang pertama, Bitcoin adalah aset yang keras dan langka ya. Myers mengatakan Bitcoin akan muncul sebagai aset lindung nilai bagi masyarakat umum yang keras dan langka. Keras di sini maksudnya adalah Bitcoin sangat susah untuk diproduksi. Bitcoin memang sangat susah untuk diproduksi. Satu-satunya cara untuk memproduksi Bitcoin adalah dengan menggunakan mining rig. Aset yang keras ini juga yang mendasari kenapa emas dari dulu menjadi aset lindung nilai atau uang atau sarana untuk menabung ya, karena satu-satunya cara untuk memperoleh emas adalah dengan menambangnya, dan itu sangat memakan biaya dan juga tenaga. Sama juga dengan Bitcoin di sini ya, menambang Bitcoin juga memakan tenaga yang banyak, tenaga listrik tentunya, dan juga biaya yang tidak sedikit untuk membeli mining rig-nya. Jadi di sini Bitcoin dan juga emas memiliki kemiripan, meskipun dari segi kekerasan atau kesusahan untuk diproduksi Bitcoin jelas ya jauh lebih susah dibandingkan dengan emas, yang akan dijelaskan di poin selanjutnya, yaitu langka. Langka maksudnya adalah Bitcoin sangat sedikit, hanya 21 juta, dan setelah itu tidak akan diproduksi lagi Sobat Investor. Ini yang bahkan menjadi kelebihan dibandingkan dengan emas, karena emas sampai sekarang itu terus diproduksi dan emas tidak memiliki max cap. Artinya dalam setiap tahun supply dari emas akan bertambah sekitar 2%, sedangkan supply dari Bitcoin itu akan selesai di 21 juta. Dalam hal ini bahkan Bitcoin masih lebih langka dibandingkan dengan emas ya, dan sifat Bitcoin yang digital memudahkan orang untuk membeli dan juga memverifikasinya, membuat Bitcoin jauh lebih superior dibandingkan dengan emas. Kita hidup di era digital di mana menabung di bank adalah ide yang buruk, karena hutang negara di sini adalah Amerika ya, karena ini adalah laporan dari Jesse Myers yang tentunya warga Amerika. Hutang negara yang luar biasa tingginya, dan The Fed terus-menerus mencetak uang menyebabkan bunga tabungan dan deposito kita kalah oleh laju inflasi. Meskipun ini kejadiannya di Amerika, tapi pengaruhnya tetap saja sampai di Indonesia ya. Kalau Sobat Investor lihat berita-berita di Indonesia juga banyak yang mengacu kepada berita di Amerika. Jadi apapun yang terjadi di Amerika dalam hal finansial, sedikit atau banyak akan berefek ke Indonesia juga Sobat Investor. Dan memang benar ya, ketika The Fed terus-menerus mencetak uang, suplai uang di pasaran tentu saja akan bertambah. Dan jumlah suplai uang yang bertambah memperebutkan barang yang jumlahnya sama, tentunya harga barang akan naik. Alasan yang kedua adalah hutang USA yang semakin besar. Dan menurut Jesse Myers, Bitcoin adalah satu-satunya solusi yang terbaik tentunya, karena satu, US memiliki hutang nasional sebesar 31 triliun dolar. Ini jumlah yang sangat banyak. Sebagai gambaran, market capital dari Facebook itu hampir 1 triliun. Jadi hutang nasional Amerika itu sebanyak 31 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perusahaan Facebook Sobat Investor. Dan juga Amerika memiliki unfunded liabilities sebesar 170 triliun. Ini malah jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan hutang nasional Amerika. Unfunded liabilities adalah beban yang tidak di-backup oleh aset. Contohnya dana pensiun ya. Di Indonesia juga sama sih, dana pensiun merupakan beban negara yang luar biasa banyaknya. Dengan hutang
utang sebanyak itu, bunga hutang tahunan USA adalah sekitar 3 triliun dolar. Wow, ini 3 triliun dolar ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN negara Indonesia. Jadi sebenarnya kondisi Amerika tidak baik-baik saja ya. Dan dalam kondisi APBN USA yang defisit diperkirakan sekitar 4 triliun dolar defisit tahunan, bayar bunga utangnya 3 triliun dan diperkirakan APBN-nya juga defisit, tentunya total defisitnya sekitar 4 triliun dolar per tahun. Ini banyak sekali. Dan tentunya karena The Fed akan terus mencetak dolar untuk menutup defisit itu, akibatnya adalah inflasi yang artinya juga akan menggerus nilai tabungan dari orang-orang Amerika dan tentunya efeknya juga akan sama ke Indonesia, sobat investor. Dan ini yang menjadi hal positif dari Bitcoin, yaitu Bitcoin berpotensi akan menyerap aset-aset investasi yang lainnya. Yaitu total aset di dunia sekarang diperkirakan nilainya sebesar 900 triliun dolar. Dan market capital Bitcoin sekarang hanya 400 miliar dolar saja, masih sangat-sangat kecil. Market capital Bitcoin dibandingkan dengan total aset dunia adalah sekitar 1/2000 atau sekitar 0,05% saja. Di sini kelihatan potensi kenaikan Bitcoin kalau ternyata nanti menjadi aset investasi yang digunakan oleh masyarakat umum. Potensi kenaikannya masih sangat-sangat luar biasa, sobat investor. Dengan jumlah Bitcoin yang hanya 21 juta saja, pada saat masyarakat umum mulai mengadopsi Bitcoin, harga Bitcoin dipastikan akan melonjak drastis. Ini adalah data yang disajikan oleh Jesse Mayer. Contoh aset investasi yang lainnya yaitu gold, itu market capitalnya sekitar 12 triliun dolar dan diperkirakan Bitcoin akan memakan sekitar 50% dari pangsa pasar gold dan potensinya menjadi 6 triliun dolar. Ingat ya, market capital Bitcoin sekarang tuh di sekitar 400 miliar dolar ya sobat investor, jadi masih sangat banyak. Lalu ada mobil dan collectible atau barang koleksi yang lainnya, market capitalnya sekitar 6 triliun dolar. Lalu ada fine art atau seni ya, sekitar 18 triliun dolar. Stock market ini yang banyak sekali sampai 115 triliun dolar ya, dan diperkirakan Bitcoin akan memakan sekitar 15%-nya atau sekitar 17 triliun dolar. Kalau yang ini sih sebenarnya udah mulai kejadian ya, karena untuk saya sendiri semenjak semakin meneliti Bitcoin, saya semakin mengurangi saham-saham saya baik di Indonesia maupun di luar negeri karena saya merasa Bitcoin itu sangat-sangat lebih potensial sebagai investasi, khususnya untuk saya sendiri ya. Dan untuk sekarang saya hanya pegang saham-saham di luar negeri yang benar-benar saya sukai saja sobat investor. Selain itu, sebagian besar dari investasi saya sudah ada di Bitcoin. Lalu real estate, pangsa pasar real estate di sekitar 300 triliun dolar dan diperkirakan Bitcoin akan memakan sekitar 15%-nya atau market capital Bitcoin bisa menjadi sampai 50 triliun dolar. Nah, semenjak berinvestasi di Bitcoin, saya juga untuk sekarang ya tidak tertarik untuk membeli rumah atau tanah sebagai investasi. Kecuali memang saya tinggalin ya rumahnya, itu beda cerita. Tapi kalau untuk investasi saya merasa tidak tertarik untuk membeli real estate. Saya lebih tertarik untuk membeli Bitcoin saja. Mungkin di next video saya akan jelaskannya kenapa Bitcoin itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan real estate ataupun stock market sebagai sarana investasi. Tunggu saja di video berikutnya sobat investor. Lalu ada bonds atau surat utang. Bond juga sangat potensial karena bunganya yang sedikit, kalau di Indonesia sekitar 5%-an, sedangkan inflasi di Indonesia juga jauh lebih dari 5%. Artinya bond sangat potensial dimakan oleh Bitcoin, pangsa pasarnya bahkan ditulis sampai 30%. Dan atau money, ini jelas ya, karena Bitcoin adalah bentuk uang yang terbaik untuk saat ini dan diperkirakan akan memakan sekitar 30% dari market capital uang sekitar 120 triliun dan market capital Bitcoin akan menjadi sekitar 36 triliun dolar. Dengan ini saja market capital Bitcoin itu bisa menjadi sampai 200 triliun dolar. Artinya harga Bitcoin sekitar 10 juta dolar per Bitcoin. Jadi ini analisis yang cukup masuk akal sih menurut saya. 10 juta dolar per Bitcoin dengan tabel di atas, dengan kalkulasi yang secara konservatif saja, Bitcoin diperkirakan dapat mencapai 10 juta dolar per koin. Nah, pertanyaannya kapan hal itu akan terjadi?
Nah, jawabannya adalah tinggal masalah waktu sampai masyarakat umum menyadari kondisi hutang negara dan juga kondisi inflasi ya, di Indonesia juga sama. Dan potensi Bitcoin sebagai sekoci penyelamat. Karena sifat Bitcoin tadi yang keras dan juga langka, sangat bisa Bitcoin menjadi sekoci penyelamat. Dan ketika masyarakat semakin menyadari kelebihan dari Bitcoin, Bitcoin akan menyerap aset-aset investasi lainnya seperti lubang hitam ya. Mereka tentunya masyarakat akan semakin berbondong-bondong untuk membeli Bitcoin, dan biasanya hal ini terjadi ketika sedang ada resesi. Dan kita lihat Sobat Investor, dari berita media mainstream dan juga kondisi utang Amerika dan juga Indonesia, itu tentunya resesi bisa terjadi kapan saja Sobat Investor. Jadi pastikan kalian melakukan langkah yang tepat untuk menyelamatkan uang kalian. Edukasi adalah kuncinya. Bagaimana caranya agar masyarakat itu semakin cepat menyadari kondisi perekonomian dan juga menyadari kelebihan dari Bitcoin? Tentunya kuncinya adalah edukasi. Semakin cepat masyarakat teredukasi mengenai Bitcoin, semakin cepat pula adopsi Bitcoin. Dan semakin cepat adopsi Bitcoin, semakin banyak masyarakat yang akan terselamatkan dari gerusan inflasi. Kalau kita lihat ya, sekarang banyak masyarakat itu hanya menyimpan uang mereka di mana? Di bank, yang sebenarnya menyedihkan sih. Setiap tahun tergerus inflasi ya. Coba investor, renungkan saja ketika kita menyimpan uang di bank yang bunganya tidak seberapa ya, tapi tiap tahun terkena inflasi 5-10%, itu menurut saya sangat-sangat menyedihkan. Padahal kita memiliki alternatif yang sangat bagus, yaitu Bitcoin. Tinggal masyarakat saja nih, semoga semakin banyak yang mengenal Bitcoin. Bitcoin itu tidak memiliki tim marketing ya, tidak seperti aset-aset kripto yang lainnya. Jadi edukasi Bitcoin adalah gerakan sosial dari para Bitcoin enthusiast dan juga para Bitcoin influencer. Ada misi yang sebenarnya cukup mulia sih, yaitu mengedukasi masyarakat tentang Bitcoin ya. Kenapa saya fokusnya ke Bitcoin? Bisa juga saya akan jelaskannya kenapa Bitcoin itu lebih saya pilih dibandingkan dengan kripto-kripto yang lainnya Sobat Investor. Tapi untuk sekarang jelas ya, sebagai alternatif investasi, lindung nilai ataupun uang, Bitcoin adalah alternatif yang sangat-sangat superior. Dan sekarang tergantung dari para Bitcoin enthusiast dan juga influencer untuk semakin mengedukasi masyarakat agar mereka semakin mengerti tentang pentingnya Bitcoin sebagai alat investasi. Apakah menurut kalian analisis dari Jesse Mayer itu masuk akal? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam investasi.